Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Rido. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Timnas U22 Indonesia tahan Mali 2-2. Gol pertama Indonesia tercipta akibat build up cepat dari sisi kanan. Bola jatuh ke Mauro Gilstra. Satu sentuhan, finishingnya tenang. Ini adalah gol perdana Mauro untuk Indonesia. Gol ini bikin tempo permainan naik. Indonesia lebih berani pegang bola. Mali tetap tekan lewat kecepatan pemain depannya. Davi Fasya tampil sigap dan tahan beberapa peluang berbahaya. Buat kalian yang menonton pertandingan seru lainnya bisa lewat link yang ada di bio gua. Gol kedua Indonesia datang dari Rafael Strike di babak kedua. Skor berubah jadi 2-2. Permainan Indonesia mulai terlihat lebih stabil. Kalau ritme seperti ini terjaga, peluang bersaing di SEA Games makin besar. Oke, jadi sebelumnya kita kalah 3-0 tanpa balas dari Mali. Tapi tadi malam ya sedikit berubahlah cara permainannya, tidak lagi monoton, ada perubahan, ada pressure dari pemain-pemain Indonesia, tidak mau lepas pemain Mali itu untuk cetak gol sendiri, dan hasilnya kita bisa tahan imbang mereka 2-2. Dan ya walaupun hasilnya tidak memuaskan, tapi setidaknya jauh lebih bagus dari pertandingan sebelumnya. Tapi kita kasih kredit khusus untuk kamera dulu lah. Dia punya broadcast keren ini, ala-ala La Liga nih, keren ini. Semoga kedepannya tidak hanya di pertandingan timnas uji coba seperti ini, tapi semoga di Liga 1 juga kameranya, broadcastnya keren seperti ini. Ini bagus, memanjakan mata ini. Semoga tidak hanya di pertandingan uji coba nih, semoga di pertandingan resmi kalau digelar di Indonesia kameranya harus keren begini nih. Mantap, keren. Nama pelatih baru timnas Indonesia makin mengerucut nih, Bes. Ketua BTN Sumarji mengonfirmasi kalau PSSI udah mengantongi 5 nama. 5-5-nya bakal masuk ke tahap seleksi berikutnya dan dijadwalkan bertemu langsung dengan federasi dalam waktu dekat. Nah, Pak Marji bilang kalau ketum PSSI sekaligus Menpora Erick Thohir bakal ngumumin. Meski PSSI masih bungkam, tapi publik tanah air udah dapat bocoran kuat bahwa 3 dari 5 nama itu hampir pasti adalah sendiri, Timur kan, Indonesia? Kapadze yang dalam waktu dekat bakal ke Indonesia buat liburan sekaligus mantau sepak bola tanah air. Lalu ada Jesus Casas yang juga lagi free. Setelah didepak Irak di round 3 kemarin, ya nasibnya 11-12 sama pelatih kita sebelumnya lah ya. Dan yang terakhir adalah Heimir Hallgrímsson. Meski begitu, Doi masih menukangi Irlandia yang lolos ke playoff Piala Dunia 2026 pada Maret nanti. Nah, kira-kira idealnya siapa nih, Bes? Pak Timur, Pak Casas, atau Pak Grimson? Atau jangan-jangan ada plot twist lain kayak sebelumnya? Yang penting ya pelatih yang datang itu seperti Sintayong atau setidaknya lebih bagus dari Sintayong lah. Kalau Timur Kapadze boleh lah, Jesus Casas boleh lah. Intinya jangan yang seperti Patrick Kluivert yang datang interview pas hari Natal ya langsung diterima gitu kan. Ya semoga lebih bagus dari Patrick Kluivert, lebih bagus dari Sintayong. Cuma itu harapannya kita pecinta bola tanah air ya, karena kita mau kan kita punya timnas ini lebih bagus dari sebelumnya kan. Ya pelatihnya harus lebih bagus dong. Masa kita maunya itu lebih bagus dari sebelumnya tapi pelatihnya ya pelatih sekelas Patrick Kluivert, mana main, mana bisa kita ada di level yang berbeda gitu kan. Kalau sebelum-sebelumnya bersama Sintayong kita mungkin ada di peringkat 117 lah atau 16 dunia. Semoga dengan pelatih yang akan datang ini yang menggantikan Patrick Kluivert itu bisa bawa kita masuk 100 besar ya, sesuai dengan targetnya PSSI lah. Karena targetnya PSSI itu ya jangan bicara target Piala Dunia karena itu selalu berubah-ubah, tidak konsisten gitu ya. Kalau kita bicara soal target masuk 100 besar, ya harusnya pelatihnya juga bukan kaleng-kaleng. Harusnya begitu. Kalau memang mau masuk 100 besar, kalau tidak ya terserah mereka gitu kan. Kita hanya mendukung saja apa yang menjadi keputusannya mereka. Mereka seperti nggak bermaksud secepat itu bisa lolos ke Piala Dunia. Peringkat terendah suatu tim yang pernah main di Piala Dunia adalah 105, yaitu saat Korea Utara lolos di edisi 2010. Tapi jika Suriname bisa melakukannya di Rabu pagi esok, maka rekor baru akan tercipta. Negara asal Amerika Selatan dengan populasi hanya 600.000 penduduk itu saat ini menempati ranking 126 dunia, akan menjadi negara dengan peringkat FIFA terendah yang bisa main di Piala Dunia. 126 Pak, kita ini 123, sebelumnya 117, 100 turun-turun 120. Seandainya waktu itu kita lolos ya, saya tidak tahu ya ceritanya seperti apa. Mungkin kita sudah bersenang-senang lah lihat timnas kita ada di Piala Dunia. Tapi kalau Suriname lolos,
dan dia punya peringkat FIFA itu paling rendah, harusnya kita malu sebenarnya dengan Suriname ini. Tapi kita lanjut dulu lah, dengarkan dulu videonya. Menariknya 4 tahun lalu mimpi itu terasa mustahil. Manajer sepak bola mereka Brian Tevreden yang dulunya bekerja di Inggris untuk klub Reading cerita kalau awal kedatangannya ke Suriname mereka bahkan gak punya bola yang proper untuk dipakai latihan. Tapi hanya dengan 18 bulan bekerja ia sanggup memodernisasi federasi dengan pemandu bakat, Keren. analis, dan salah satu yang paling penting perekrutan pemain keturunan. Kita tahu banyak pemain hebat di Belanda punya darah Suriname yang kemudian datang bukan pemain grade A, tapi dengan proyek yang jelas cukup membuat beberapa pemain yang besar di Belanda mau bela negara leluhurnya, sama seperti yang dilakukan Indonesia. Tinggal 1 laga sisa dan jika Suriname bisa menang di laga terakhir, maka Jadi ada kesamaan sebenarnya antara Suriname dengan Indonesia ini. Kalau mereka itu ada budaya-budaya Jawanya sedikit begitu ya. Ini karena zaman dulu soal penjajahan itu teman-teman ya. Kemudian soal pemain diaspora, soal pemain keturunan. Kalau Indonesia ada pemain keturunan dari Belanda, maka Suriname juga punya pemain-pemain keturunan Belanda. Justru mayoritas pemain-pemain diaspora mereka atau pemain keturunan mereka itu dari Belanda. Jadi kalau mereka lolos Piala Dunia itu karena bantuan dari pemain-pemain diaspora mereka atau pemain-pemain keturunan Belandanya mereka. Nah, sebenarnya si Suriname dengan Indonesia ini tidak hanya punya kesamaan yang seperti saya bilang tadi soal pemain naturalisasinya, sebenarnya soal federasi juga sebenarnya. Tidak sama tapi berbeda soal federasi. Kalau federasi mereka itu mempertahankan pelatih, membiarkan pelatih bereksperimen, membiarkan pelatih untuk mengatur taktik, kemudian membawa timnya lebih jauh dan hampir lolos Piala Dunia, dan mereka federasinya itu biarkan sajalah, itu urusan pelatih. Beda halnya, beda ceritanya itu di Konoha teman-teman. Kalau di Konoha itu pelatih yang sudah bawa timnas Konoha itu menang dan cuma terpaut 1 poin dari Australia waktu itu, pelatihnya dipecat tanpa alasan yang jelas. Ya kan, tidak ada alasan yang jelas dan tidak bisa diterima dengan logika berpikirnya kita. Waktu itu federasi di Konoha bilang pemecatan pelatihnya itu yang dari Korea itu karena gara-gara komunikasi yang tidak harmonis. Tapi ya rupa-rupanya semua hanya kebohongan belaka. Ya, akhir-akhir ini dibongkarlah sama penerjemahnya Sintayong, mantan penerjemah ya. Jadi itulah, ada kesamaan dan ada juga perbedaan antara Indonesia dan Suriname. Kalau sampai Suriname bisa lolos ke Piala Dunia, maka ini pukulan telak untuk Indonesia sebenarnya. Sebenarnya pukulan telak untuk Indonesia, dan Indonesia harus malu. Konoha itu harus malu kalau sampai Suriname bisa lolos Piala Dunia. Begitulah kira-kira. FAM menolak mengaku memalsukan dokumen dan langsung memulai banding ke CAS. Setelah dokumen penolakan dari FIFA keluar, FAM tetap ngegas bawa kasus ini ke arbitrase internasional demi bersih-bersih nama dan status 7 pemain naturalisasi mereka. Masalahnya, FIFA udah ngecek dokumen asli dan nemuin semua kakek nenek pemain itu ternyata bukan dari Malaysia. FAM menolak FAM ini mereka ngotot, padahal 7 pemain ini memang benar-benar mereka ini bukan orang Malaysia dan tidak punya garis keturunan Malaysia sama sekali. Asal-usul mereka itu orang Malaysia itu tidak jelas dan memang benar-benar dipalsukan sama FAM. Makanya ini ada unsur pidananya. Maka FIFA itu mau minta pemain-pemain negara asalnya itu yang dinaturalisasi sama Malaysia untuk ngecek lebih jauh lagi supaya bisa dipidanakan nih orang-orang di FAM yang berani memalsukan data. Karena di beberapa negara seperti Brasil, Argentina, Spanyol, Belanda termasuk Malaysia, pemalsuan dokumen itu salah satu bentuk tindak pidana. Jadi mereka ini sok-sokan gitu kan, sudah salah ngotot pula, sudah ngotot mau lagi ke sidang CAS. Padahal pemain-pemain ini sudah jelas tidak punya garis keturunan Malaysia gitu kan. Nah mereka nih ngotot begitu. Apa salahnya ya mereka minta maaf saja. Dan itu sudah jelas sekali. Investigasi FIFA itu menjelaskan 7 pemain naturalisasi Malaysia itu ilegal dan dokumennya itu palsu. Mereka palsukan. Kakek neneknya Facundo Garcesnya si Rodrigo Holgado itu semua lahirnya di
Argentina, Belanda dan Spanyol. Tidak ada yang lahir di Malaysia, di Penang, di mana-mana tidak ada. Itu lahir di negara asalnya masing-masing. Dan itu sudah bisa dibuktikan sama FIFA. Bahkan ada media dari Argentina itu yang membuka secara terang benderang asal usul dari kakeknya Facundo Garces. Nah, itulah FAM ini mereka justru menolak kalau mereka melakukan kesalahan. Sedangkan ya menurut FIFA itu mereka memalsukan dokumen. Jadi itulah perbedaannya antara Indonesia dan Malaysia. Kalau Indonesia naturalisasi itu memang benar-benar pemain keturunan. Itu bisa dibuktikan keabsahannya. Ada dokumen resminya. Apalagi kita tahu Belanda itu dokumen pemain-pemain keturunan, siapapun orang-orang yang punya afiliasi dengan Belanda, itu dokumennya itu tersimpan rapi. Itu bisa dicek di Belanda. Dan ada medianya itu khusus untuk lihat orang-orang yang punya garis keturunan Belanda dengan negara-negara lain. Jadi dokumennya itu rapi, bisa dilihat di sana. Makanya kenapa siapa itu yang pemain Belanda, Hector Hevel itu yang mereka naturalisasi, itu jelas kakek neneknya itu bukan lahir di Malaysia tapi di Belanda. Dan mereka tipu itu, mereka palsukan datanya itu. 7 orang loh, bayangkan. Mengejutkan, timnas Bahrain kalah atas timnas Somalia. Tanpa bantuan wasit, Bahrain hanyalah sekelas Brunei Darussalam. Lawan timnas Somalia yang saat ini berada di ranking 202 dunia, timnas Bahrain kewalahan dan akhirnya takluk dengan skor 2-1. Padahal Bahrain sendiri saat ini berada di ranking 81 dunia. Tentu ini sangat Bisa kalah dia dari Somalia. mengejutkan, karena timnas yang memiliki ranking 202 dunia bisa mengalahkan timnas yang berada di ranking 81 dunia. Jadi mereka ini, si Bahrain ini sebenarnya kena karma mereka ini. Karena mereka ini kalau tidak dibantu sama wasit, kalau tidak pakai uang, mereka ini bukan ya siapa-siapa sebenarnya kan. Ya mereka ini lawan Indonesia saja kalah begitu. Main di kandangnya mereka pakai wasit, pakai cara curang itu waktu tahan imbang kita. Nah, jadi tidak heran juga kalau mereka bisa kalah dari Somalia yang secara peringkat FIFA jauh di bawahnya Bahrain gitu. Ya karena memang kalau tanpa bantuan wasit ya mereka bukan siapa-siapa. Lawan King Indo saja keok ya kan. FIFA dah keluarkan satu laporan ataupun motivated decision yang mengandungi 63 muka surat. Dalam laporan ni memang mengatakan pemain-pemain tersebut tak ada darah Malaysia. Kalau sebelum ni ada yang marah aku cakap buat pandai, ada yang cakap melalak, benda salah aku akan cakap salah lah, takkan aku nak cakap benda tu betul. Nak lagi teruk, FIFA arahkan komiti diorang untuk siasat FAM dan nak cari siapa dalam kes ini. Apa pandangan anda tentang berita mengejut ataupun dah terkejut sangat dah ni? FIFA dah keluar Makanya mereka ini salah sebenarnya, makanya jangan ngotot begitu. Apa salahnya? Ya sudah, 7 pemain ini dilepas, silahkan kalian kembali ke negara kalian dan ikutilah proses hukumnya begitu kan. Itu jauh lebih gentleman daripada mereka cari-cari alasan. Mereka hanya ngototnya itu di mulut saja. Mereka bilang ini pemain Malaysia loh, mereka punya garis keturunan Malaysia, ada kesalahan dokumen dan hanya kesalahan, bukan pemalsuan mereka bilang. Tapi tidak bisa dibuktikan secara fisik, otentik. Buktinya itu memang mereka punya begitu, bahwa pemain-pemain ini itu punya garis keturunan Malaysia dan Malaysia bisa membuktikan itu. Tapi ini tidak, mereka tidak bisa membuktikan itu begitu. Makanya ya banyak yang bilang mereka ini ngotot, sudah ngotot ya salah pula gitu. Ngotot benar, oke, ngotot salah lagi. Jadi ya mereka pun untuk lolos ke Piala Asia 2027 ini masih 50-50 teman-teman. Kalau kita lihat secara hitung-hitungan poin di peringkat grup apa mereka, A, B, C kalau tidak salah, itu Malaysia ada di atas. Nomor urut 2 itu di peringkat 2 ada Vietnam ya, tapi Vietnam masih punya 2 cadangan pertandingan nanti lawan Malaysia sendiri dengan lawan Laos gitu kan. Kalau misalkan pun mereka secara poin mereka lolos, maka bisa jadi mereka dijegal karena skandal pemain naturalisasi ini. Jadi bisa saja Malaysia tidak ikut di Piala Asia 2027. Dan untuk negara ASEAN baru 2 negara yang resmi bisa bermain di Piala Asia 2027. Satu Indonesia yang lebih dulu sudah punya tempat di sana, dan yang kedua itu Singapura. Negara tetangga kita tadi malam memastikan diri lolos ke Piala Asia setelah berhasil mengalahkan Hong Kong. Jadi untuk Asia Tenggara ada 2
negara. Sedangkan yang lain belum bisa memastikan diri untuk lolos itu. Ya Malaysia apalagi gitu kan. Tapi kalaupun mereka lolos ya tidak mungkin mereka bisa bicara banyak di sana. Karena di sana tempatnya king, bukan tempatnya ya siluman harimau. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. So, seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar dan terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.